Yes, welcome back to Kenny and Friends. Wow, it's been a while. Gak while banget sih ya. 2 bulan yang lalu aku sempat bikin podcast sendiri. Yes, tadinya tuh mau setiap bulan ya ada podcast yang sendiri ngomongnya, karena pengen kayak update aja what's happening setiap bulannya gitu kan. Ternyata lagi banyak yang seru-seru, dan kalau misalnya warga podcast nyadar gitu ya, tadinya kan podcast aku tiap minggu. Nah sekarang tuh jadi 2 minggu sekali. Kenapa? Karena pengen dikangenin. Anyway, pas banget sekarang itu udah di bulan ke-6 di 2025. What's happening in your life, guys? Kayaknya 2 bulan yang lalu aku sempet ceritain bagaimana kehidupan ini lagi kayak sulitnya ya kan. Kerjaan juga lagi banyak yang kayak di hold, project-project juga banyak teman-teman yang di lay off gitu kan. But then sekarang udah masuk ke bulan Juli. I think it's getting better. Gimana kalau kalian? Semoga getting better juga ya. Oh ya, by the way, welcome to Hustle Spin Class. This is my office every other day. Jadi sebenarnya gue tuh cuman ngajar hari Minggu ya kan. Tapi karena gue newbie, jadi tuh mau nggak mau gue harus kayak spend waktu lebih banyak juga di sini buat latihan. So ya, lo bisa melihat beberapa bike di belakang tuh biasanya dipenuhi dengan bikers atau member-member yang ikut spin class. Anyway, gue baru ngajar 1 kelas dan minggu ini kelas kedua. So yeah, wish me luck. Tapi itu yang pengen gue ceritain sih. Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang ikutin journey gue gitu ya, tiba-tiba di 2025 ini gue ngide gitu pengen jadi instructor spin. So yeah, I did it. Jadi flashback sedikit, di bulan Januari temen gue yang punya gym ini itu sempat kontak gue, lo masih tertarik gak jadi spin instructor di Hustle gitu kan. Terus gue yang kayak, gue pengen banget sih gitu, gak tahu apakah ada waktunya atau enggak, tapi kayak I really wanna do it gitu. Kayak gue pengen challenge yang baru. Gue gak tahu gue udah pernah cerita atau belum, tapi gue merasa kayak hidup gue tuh kan udah bisa dibilang enak ya, walaupun ya tetap ada ups and down-nya, kayak kadang-kadang banyak kerjaan, banyak project, kadang-kadang gak ada sama sekali gitu kan. Nah biasanya tuh yang gak ada sama sekali bikin down gitu gak sih guys? Ya gak sih? Kalau lagi gak punya duit kan kayak down banget gitu kan. Sedangkan bill kita setiap bulan tuh terus berjalan gitu. Nah keluar dari itu di awal tahun, gue tuh berdoa ke Tuhan gitu. Gue bilang kayak, Tuhan pengen dong challenge baru, karena terakhir gue mengalami kayak challenge ini itu I could say 9 years ago, 9 tahun yang lalu, ketika gue masih ada di Prambors gitu, yang kayak gue training setiap hari, ngeliatin orang kerja, terus kepo-kepo gimana sih caranya. And singkat cerita, dia menawarkan si position jadi spin coach itu. Ya udah, kan gue ambil ya, tapi kan perlu ada usahanya gitu loh, perlu ada effortnya. Ya udah, gue training tuh dari Januari. Tapi gue merasa dari Januari itu kayak gue tuh yang paling ketinggalan gitu loh guys. Jadi teman-teman gue yang lainnya, kita ada ber-8 atau ber-9 gitu, mereka tuh udah pernah training dari bulan Agustus tahun lalu, dan gue baru join di bulan Januari. So basically mereka udah lebih ada knowledge-nya lah ya. Ada yang satu dancer, ada yang satu emang udah pernah ngajar, satu head coach di sini gitu. Jadi mereka sudah bener-bener merasakan apa sih spin world itu, sedangkan gue kayak baru sendiri nih, nggak tahu apa-apa gitu kan. Apa sih yang membuat kayak spin class ini beda dari sepeda-sepeda lainnya atau sepeda yang kayak lo pakai sepeda ontel gitu? Bedanya adalah kalau di sini itu ada gerakan dan kita tuh kakinya harus ngikutin beatnya. Jadi kalau misalnya lo pernah ikut RPM gitu di gym, dia kan biasanya cuman berat-beratan resisten doang tuh, yang kayak diputar-putar terus kakinya jadi berat gitu kan. Instrukturnya bakal bilang, ya bayangin kita lagi manjat gunung gitu-gitu kan. Nah kalau di spin ini, while you doing that, ketika lo kayak lagi kesusahan mengayuh sepedanya itu, ditambahin gerakan. Wow. Jadi mungkin awal-awal itu yang agak berat, dan gue berasa kayak, wah gue ketinggalan jauh banget nih dari teman-teman gue. So seminggu itu biasa ada 3-4 kali training. Mungkin kalau lo ngikutin IGS gue juga kayak, gue tuh kok sepedahan terus gitu. Ya that's the reality guys. Gue berasa karena gue ketinggalan, jadi gue harus catch up gitu kan. Behind the story, kayak to be very honest, I really work hard for this. Kenapa? Karena ketika sebelum mereka datang, misalnya kita training jam 7 gitu ya, I'll be here di ruangan ini dari jam 6 atau bahkan setengah 6 gitu. Apalagi kalau misalnya ada presentasi. Jadi kayak setiap seminggu sekali kita tuh disuruh presentasi 1 lagu. Itu gue bisa dari jam 3 di sini. Ya baby, my assistant tuh tahu banget. Gue bener-bener yang dari kayak pengen nangis banget, ya udah jalanin aja, sampai kayak gue naik panggung tanpa knowing what do I need to do. Jadi gue karena mereka tuh udah pengalaman gitu ya guys, dan gue nggak mau quit gitu. Kalau misal gue nggak datang berarti kan gue kayak menyerah kan. Jadi gue tetap datang, tapi gue nggak tahu apa yang gue lakukan.
Gue udah siapin lagu, gue udah siapin koreo. Pas ada di panggung sini berantakan total. Tapi saya tetap tersenyum. Yang bisa saya berikan adalah senyuman yang manis. There's time dimana head coach gue itu chat gue gitu kayak selesai presentasi ya. Dia bilang kayak I know you did your best, bla 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 bla. Pokoknya mengharukan sekali gitu guys, sampai gue pengen nangis gitu. Dia bilang tapi kayak don't give up, you're doing great, lo ada kemajuan, bla 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 bla. Jujur di situ gue udah pengen menyerah banget ya. Apalagi note-nya adalah si Hustle ini tuh jauh dari rumah gue, 35 km dari Banten, saudara-saudara. Jadi gue berasa setiap gue pergi ke sini tuh kayak ada beban gitu loh, kayak anjir, should I do this? Kayak bener gak sih ini path yang gue ambil gitu? Will I succeed? Kayak gue bakal berhasil gak sih ngelakuin ini? Ke arah mana yang gue pengen raih? Kadang-kadang kan gue soalnya suka gas tapi kayak nggak tahu arahnya. Sama kayak di sini. Gue kayak ya udah just do it. Sampai ada di satu titik, oh kayaknya gue got it deh. Kayaknya gue ngerti nih, this spin world itu tentang apa gitu. Ngerti gak sih guys? Gue dapet kayak funnya, gue nggak lagi burden. I just enjoy doing it. Plus juga shout out buat teman-teman gue, ada Reza, ada Cynthia, ada Amel, and Richard, ada Harry juga. Jadi kita lumayan deket gitu. Kita bisa kelas, abis itu training, abis itu makan bareng gitu. Dan kayaknya itu yang bener-bener berharga buat gue. Ngerti gak sih kalau misalnya gue ngelakuin ini sendiri kayaknya bakal sedih banget. Tapi because I'm doing this with them, kadang-kadang kita haho-haho bareng. Ya udah, just do it, just do our best, dan sama-sama nggak menyerah. Ya udah, sampai akhirnya tinggal tersisa 3. Jadi dari 9, 1 gugur karena kata head coach gue dia nggak punya rhythm. Sedih banget, sorry kalau misalnya lu denger ini. 1 mengundurkan diri karena dia terlalu sibuk, dia kerja di Hustle juga. Terus 1 memang sudah coach, terus 2-nya lagi udah berhasil gitu. Istilahnya mereka udah lulus. Jadi berapa tuh ya? 1 gugur, 1 nggak jadi, 2 lulus, 1 Jefta. Oh sorry, berarti kita awalnya ber-8 guys. 8, terus udah gitu tinggal ber-3 nih. Sisa gue, Reza sama Harry. Nah terus setiap minggu, tadi kan gue bilang presentasi bawain beberapa lagu itu seminggu sekali. Nah ini kita dinaikin guys. Seminggu kita presentasi 3 kali 6 lagu. Wow, 1 lagu aja udah pressure guys. Gimana 6 lagu ya kan? But we're still doing that. Jadi kayak kita bakal di pair gitu, gue sama Harry atau Harry sama Reza, ntar gue sama Reza gitu-gitu kan. Kita melakukan itu sekitar kayak 2-3 minggu. Akhirnya singkat ceritanya adalah Raven chat gue bacain ya. Ini sebenarnya yang bikin mengharukan sih, karena ketika pas gue baca ini gue langsung kayak nangis. Nangis kecil. Oke, ini tanggal 9 Juni dia chat gue gini. So I'm putting you in this Saturday for your community class. Itu hari Senin. Terus community classnya itu di hari Sabtu. Jadi community class ini kayak graduation class gue gitu loh guys. Abis gue graduate ini, gue boleh do my own class. Congratulations, this will be your graduation and I need it to be perfect. Let's use this 5 days for your preparation. Wow. Jadi ketika itu gue kayak lumayan kaget, pengen, tapi nggak tahu apakah kayak gue mampu atau enggak gitu loh. Ngerti gak sih kayak perasaan itu? Terus gue kayak bilang hello, like this Saturday, karena gue pikirnya waktu itu tuh bulan Juli. Terus gue kayak haho gitu. Terus gue bilang, do you think I'm ready? Terus dia bilang kalau misalnya gue nggak pikir atau gue nggak merasa lu ready, gue nggak bakal suruh lu melakukannya gitu. So he thinks that I'm ready. Anyway, gue langsung kayak panik gitu dong guys. Semenjak dari dia kasih tahu gue bakal punya my own community class, setiap hari saya di sini. Jadi gue bakal kayak ada di belakang situ. Wow, this is Reza. Nanti Reza bakal masuk juga ke podcast ini. Jadi gue bakal duduk di sana tuh. Terus Reza kayak juga datang. Kita kayak latihan bareng-bareng gitu. Terus kayak pengen nangis setiap hari. Tapi anyway, we did it. Yang gue inget banget selama ini kalau misalnya lagi training, gue tuh suka kayak deg-degan gitu loh. Deg-degan for nothing kan. Soalnya menurut gue to be on the stage itu kayak sehari-hari gue. Tapi ketika lo harus di atas mic, lo harus ngomong, lo harus kayak kasih tahu apa yang harus mereka lakukan. Terus lo harus ingetin lagunya di mana, beatnya. Udah gitu harus gaya guys. Jadi gue kayak anjir. Oh satu lagi, gue harus memainkan juga si lampu-lampu itu. Jadi kayak wow, buat saya yang gak punya otak ini harus membagi mainin itu, mainin ini gitu. Gue kayak agak pusing. Tapi akhirnya saya melakukannya juga. My community class itu di tanggal 13. Kalau nggak salah 13 Juni ya, preparation cuma 5 hari anyway. Dan gue berasa kayak pas community class itu kayak banyak banget yang bantuin gue gitu. Kayak teman-teman trainer gue juga pada kayak ayo semangat. Reza kayak latihan sama gue. Terus udah gitu Harry bantuin visual yang di belakang. Cynthia chat gue kayak lo mau dibantuin apa lagi. Atau kayak kita kompak banget. Other than that, all my friends, Vales yang pernah di podcast ini juga, dan teman-teman yang lain di luar dari kesibukan mereka dan mereka tidak pernah sama sekali ngegoes, itu mereka mau datang jam 9 pagi. Bahkan Vales kayak gue perlu bantuin apa, kayak
di luar dari kayak pencapaian yang gue terima bisa graduation dari si spin training ini, gue melihat kayak banyak banget teman-teman yang support gue gitu loh. Teman-teman gereja gue, Genus juga, teman-teman radio gue banyak yang gak datang tapi anyway mereka support me in prayer. Oh ya, Kenny Gang juga banyak yang mau ikutan tapi gak ada tempatnya guys. Oh ada Steppy sama Indah, mereka ikutan. Pokoknya kayak kan gue disuruh kasih nama tuh 25, 24 sampai 25 gitu kan. Terus sampai kayak berlebih gitu guys. Gue kayak hari-hari terakhir sorry banget ternyata gak ada baiknya. Jadi gue kayak melihat support kalian, Kenny Gang, terus udah gitu teman-teman gue, Baby on the camera, karena dia tahu bener-bener dari gue hari pertama training di sini guys. Dari ini semuanya masih berdebu, dia ada bersama-sama dengan gue. Terus kayak, Ci nggak kebanyakan latihan. Ya gimana? Gue nggak bisa gitu loh. Tapi anyway, akhirnya all of that paid off. So itu yang terjadi 6 bulan ke belakang guys. Gue nggak nyangka banget bulan depan kita udah masuk ke July, which kita harus menjalani 6 bulan ke depan. Tapi gue berasa ini kayak cepet banget gak sih? Ya gak sih? Udah bulan Juli lagi. Gue lumayan seneng karena tadi gue bilang kayak banyak project-project yang kembali. Contohnya adalah project bersama Blibli. Yeay. Semoga duit dari Blibli bisa aku pakai buat renovasi rumah ya guys. Udah gitu, oh ya MC Korea juga. Jadi lu ngerti gak sih ketika lu kayak lagi down nih ya, anjir kemana sih nih kerjaan gitu-gitu. Tiba-tiba adalah tuh si Hearts to Hearts dateng, si NCT Wish dateng gitu kan. Di situ tuh kayak gue diingetin lagi gitu loh, kayak bukankah ini yang lo impikan gitu loh. Jadi kayak banyak-banyak bersyukur kali ya gitu. Jadi ketika lo tuh lagi down, inget apa yang udah Tuhan kasih ke lo gitu. Oh ya kemarin gue sempet ke acara Spotify. Jadi itu kayak acara-acara creators gitu. Bayangin podcast kita diperhitungkan guys. Kita sampai diundang loh sama Spotify untuk datang ke acara podcastnya gitu ya. Basically semua yang mereka suruh sih gue udah lakuin. Tapi gue belum upload video aja ke sini, which soon. Jadi nanti kalian bisa mendengarkan Spotify dengan wajah saya. Selama ini kan cuma ada di YouTube. Tapi gara-gara acara itu juga gue jadi lumayan kepikiran. Gimana kalau misalnya kita hiatus sebentar. Sebenarnya kalau dibilang kayak podcast gue gak ada yang denger tuh enggak juga loh. Jadi kalau misalnya gue ngepost gitu ya tentang podcast gue, itu tuh suka banyak yang kayak, Ci post lagi dong, post lagi gitu kan. Apalagi pas berubah dari seminggu sekali jadi 2 minggu sekali gitu. Gue bilang udah ada kok episode baru. Terus kayak udah Ci yang terakhir ngobrol sama Ko Steven kan. Iya bener, oh udah didengar gitu. Jadi kayak oh ternyata ada juga yang dengar, which I'm so happy. Tetapi setelah ngobrol-ngobrol sama Baby, kayaknya perlu ada refreshener di podcast kita gitu. Jadi mungkin gak terlalu serius banget, ngobrolin kehidupan sehari-hari yang relate sama kehidupan kalian juga. Atau mungkin teman-teman dari Kenny Gang bisa datang juga ke podcast Kenny and Friends ya kan. I don't know, mungkin nama podcastnya bakal diganti or bakal ada my partner, I don't know, anything could happen. Kayaknya gue bakal rehat anjay, kayak idol gitu. Rehat dulu guys ya. Jadi kayaknya bakal rehat untuk 2-3 bulan ke depan sambil kita berbenah, sambil juga dimasukin video-video yang sudah ada sebelumnya ke Spotify. And I hope I'll come back stronger, better, smarter. Yes. Buat yang terakhir, gue pengen punya nyatanya karena ini nyatanya yang came up pas gue lagi capek banget. Kayaknya pulang dari latihan itu kayak jam 10:30 malam dari sini dan gue harus nyetir ke Banten, Tangerang ya kan. Dan nyampe rumah tuh kayak gue jam 12:30 gitu guys. Ini yang keluar dari otak gue. Oh, bahkan ada gambarnya di sini karena gue sempat post gitu di IGS gue. Ini tanggal 28 Mei gue bikinnya ya. Nyatanya, you know you're getting stronger when you feel like quitting already. Jadi pas lo udah lagi mau menyerah, ternyata di titik itu adalah di titik yang lo lagi kuat-kuatnya. So, gak ada pilihan lain guys selain maju terus pantang mundur. Karena ketika titik lo kuat dan lo memutuskan untuk menyerah atau mundur, lo bakal kehilangan semuanya. So yeah, you know when you're getting stronger when you feel like quitting already. Ketika lo kayak udah mau menyerah banget, ternyata itu adalah titik lo paling kuat. Dan kalau gue menyerah waktu itu, I won't be here. So, thank you so much for listening and I'll see you in 2 months. Terima kasih Eja. Say something. Hi, I'm cute. Thank you.